selamat datang di channelku. Hari ini kita akan ngebahas salah satu isu paling kritis di Indonesia, yaitu korupsi. Apa itu korupsi? Bagaimana situasinya di Indonesia? Apa penyebabnya? Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Dan solusi apa yang bisa diterapkan? Yuk kita bahas bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ada sekitar 30 jenis tindakan korupsi yang diatur dalam undang-undang ini, termasuk penyuapan, penggelapan, penipuan, pemerasan, dan favoritisme. Korupsi adalah masalah global yang sulit diatasi dan menyebabkan kerugian signifikan bagi negara. Kerugian ini meliputi berkurangnya investasi asing, peningkatan biaya bisnis, dan menurunnya kualitas pelayanan publik. Hingga pada tahun 1998, Indonesia tercatat sebagai negara terkorup di dunia. Ditambah lagi dengan kemerosotan nilai tukar rupiah dan hal lainnya menyebabkan krisis moneter besar-besaran di Indonesia, serta pengunduran diri yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Menurut Wawan Suyatmiko dari Transparency International Indonesia, di tahun 2023, Indeks Persepsi Korupsi atau SIPE Indonesia masih di angka 34 dari 100. Dengan skor tersebut, peringkat kita ada di posisi 115 dari 180 negara. Nah, angka ini nggak berubah dari tahun 2022, yang artinya kita masih stagnan dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, di tahun 2023 sendiri ada 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka. Angka ini naik signifikan dari tahun 2022 yang cuma 579 kasus dan 1.396 tersangka. Jadi bisa dibilang korupsi di Indonesia masih jadi masalah besar yang harus dihadapi. Nah, sekarang kita akan bahas apa aja sih penyebab utama tindakan korupsi itu bisa terjadi. Pertama, ada yang namanya teori Fraud Triangle atau TFT. Teori ini muncul setelah Kresi atau merupakan seorang ahli penologi, sosiologi, dan kriminologi asal Amerika mewawancarai 250 orang terpidana kasus korupsi dalam waktu 5 bulan. TFT ini singkatan dari motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi. Jadi kalau ada motivasi dan kesempatan, ditambah bisa merasionalisasi tindakan, korupsi bisa aja terjadi. Para koruptor yang punya niat busuk pasti akan mencari celah perundang-undangan. Kira-kira mana nih yang bisa dituitin? Kalau udah nemu, langsung aja digas. Dan mereka ngelakuinnya santai aja, karena mereka menganggap tindakan korupsi merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Kalau tadinya saya tahu gajinya segini jadi bupati, saya nggak nyalon. Secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini, Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk Pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? Kedua yaitu tujuan politik yang salah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para peserta politik perlu mengeluarkan uang untuk membeli suara dengan cara menyogok secara langsung masyarakat agar peserta tersebut bisa mendapatkan suara yang banyak dan memenangkan kontestasi politik. Dengan cara itu, upaya selanjutnya yang pasti dilakukan politisi tersebut adalah bagaimana caranya untuk balik modal dengan cepat. Solusinya ya sudah ketebak, apalagi kalau bukan korupsi. Kegiatan ini akhirnya menjadi lingkaran setan yang sulit untuk ditumpaskan. Soalnya ya mau gimana lagi, kalau gak ada serangan fajar, ya jangan harap bisa jadi pejabat, kecuali si Komeng. Terakhir yaitu hukum yang tumpul, ditambah lagi para penegak hukum yang gampang disuap. Inilah kenapa teori TFT tadi bekerja. Sistem perundang-undangan di Indonesia yang terkenal garang buat masyarakat, tapi imut buat para pejabat, merupakan kesempatan emas buat para tikus-tikus berdasi untuk melancarkan aksinya. Jadi jangan heran, kenapa kasus korupsi di Indonesia gak ada habisnya. Soalnya ya udah gampang, enak, dan minim resiko. Jadi apa aja sih yang sudah dilakukan Indonesia untuk memberantas korupsi, khususnya di era pemerintahan Presiden Joko Widodo? Ada beberapa langkah yang sudah diambil pemerintah. Pertama, pemerintah melakukan digitalisasi di berbagai sektor buat menciptakan transparansi. Contohnya, sekarang kita bisa urus paspor secara online. Terus ada juga pengadaan barang dan jasa secara online, alias e-procurement. Belum lagi dengan online single submission yang mempermudah perizinan usaha. Selain itu, ada juga berbagai kebijakan dari pemerintah untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Contohnya ada instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015, nomor 10 tahun 2016, dan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018. Semua kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif dan efisien. Namun sayang sekali, upaya-upaya di atas belum bisa memberantas korupsi secara signifikan. Terbukti dari data Transparency International Indonesia yang mengatakan terjadinya stagnansi dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2022. Selanjutnya, mari kita bahas solusi apa aja yang bisa dilakukan untuk mengurangi korupsi. Pertama, kita butuh banget yang namanya
badan peradilan yang independen. Sistem peradilan dan penegakan hukum harus bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dengan sumber daya yang cukup dan transparansi, semua pelanggaran korupsi bisa dihukum dengan adil dan memberikan pengawasan serta keseimbangan kekuasaan yang tepat. Kedua, perbaikan iklim usaha dan berbisnis juga sangat penting. Pemberantasan korupsi di sektor bisnis harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ini bukan cuma soal investasi, tapi juga tentang keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Jadi kita perlu memastikan bisnis yang ada di Indonesia mendukung kedua hal tersebut. Terakhir, pemerintah dan penegak hukum harus benar-benar menjamin aspirasi masyarakat. Jurnalis, akademisi, dan warga negara harus bebas menyampaikan pandangan mereka, meskipun berbeda dengan pemerintah. Tanpa rasa takut akan kriminalisasi, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video informatif lainnya. Dan kalau kalian punya pendapat atau ide tentang cara mengatasi korupsi, share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video lainnya. Take your time and stay on the track.